Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lailatul Faiza dengan NIM 22111021110 dan teman saya. Didin Roy Cahyudin dengan NIM 2211102128. Baik, video ini dibuat guna memenuhi tugas 7 mata kuliah Aljabar Linear. Langsung saja untuk yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama menentukan matriks eselon baris reduksi. Di sini ada satu soal, ubah matriks di bawah ini ke bentuk eselon baris reduksi. Di sini ada sebuah matriks A berukuran 4 kali 5. Jadi sebelumnya saya sudah menyelesaikan eh, soal ini dengan menggunakan simbol lab. Untuk matriks eselon baris reduksi menggunakan simbol lab di sini hasilnya ada 1, 0, 0, -1, -1, dan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, dan 0, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan secara langsung untuk kode Python-nya. Jadi, langsung saja kita ke Google Colab. Nah, di sini untuk yang pertama adalah menentukan matriks eselon baris reduksi. Jadi, untuk menggunakan kode Python, hal yang dibutuhkan yang pertama adalah import Simpi terlebih dahulu. Tapi namun sebelumnya kita bisa tulis terlebih dahulu di sini untuk menentukan matriks eselon baris reduksi. Oke, selanjutnya kita perlu mengimport Simpi untuk menentukan matriks eselon baris reduksi. Nah, caranya untuk importnya yaitu from Simpi import yang. Nah, setelah itu kita perlu menuliskan matriksnya. Nah, untuk menuliskan matriksnya, misal di sini di dalam soal ada eh, namanya matriks A. Jadi, di sini kita tuliskan variabelnya juga A sama dengan matriks oke. Untuk baris pertama ada 1, -1, 2, -1, -1. Lalu untuk baris kedua ada 2, 1, -1, -2, dan -2. Lalu untuk baris ketiga ada -1, 2, 4, 1, dan 1. Lalu untuk baris keempat ada 3, 0, 0, -3, dan juga -3. Baik, kita cek terlebih dahulu ada 1, 2, -1, 1, 2, 1, -1, -2, -2, ada -1, 2, 4, 1, 1, ada 3, 0, 0, -3, dan -3. Oke, setelah menuliskan matriksnya, kita perlu mencetak matriksnya terlebih dahulu. Mencetak matriks. Oke, untuk mencetak matriks kita bisa gunakan print. Ini variabelnya variabel A. Oke, setelah mencetak matriks, kita em, perlu mencetak hasilnya.
Untuk mencetak hasilnya, kita bisa gunakan eh, simpi.rref. Nah, rref ini merupakan salah satu fungsi dari Python. Jadi singkatan dari rref itu merupakan Reduced Row Echelon Form atau fungsi untuk menentukan matriks echelon baris reduksi. Jadi langsung saja di sini untuk hasilnya kita bisa langsung print hasil matriks echelon baris reduksi sama dengan nama matriksnya matriks A terus RREF. Oke, kita coba untuk run. Nah, untuk di sini sudah terlihat. Yang pertama kita kan mencetak matriksnya terlebih dahulu. Di sini sudah tercetak ya matriksnya ada 4 baris dan 5 kolom. Lalu untuk hasil matriks echelon baris reduksinya ada 1, 0, 0, -1, ada 0, 1, 0, 0, 0, ada 0, 0, 1, 0, 0, ada 0, 0, 0, 0, 0. Di sini ada angka 0, 1, 2. Maksudnya yaitu ada satu utama di kolom ke nol karena indeks dari sebuah program biasanya dimulai dari nol, jadi ada satu utama di sini, ada satu utama di sini, dan juga ada satu utama di sini. Lalu kita perlu cocokkan mungkin ya dengan hasil yang ada di simbol lab. Nah, untuk hasilnya sudah sama ya, ada 1, 0, 0, ada -1, ada 0, 1, 0, 0, dan selanjutnya. Lalu kita langsung saja move untuk soal yang kedua. Di sini untuk soal yang kedua adalah menghitung determinan sebuah matriks. Di sini ada sebuah soal hitung determinan matriks di bawah ini. Yang pertama ada matriks A dengan berukuran ordernya ada 2 kali 2, ada matriks B ordernya 3 kali 3, dan matriks C ordernya 5 kali 5. Oke, untuk hasilnya saya sudah menghitung di simbol lab. Untuk matriks yang pertama, untuk matriks 2 kali 2 hasilnya adalah 1, determinannya adalah 1, maaf. Jadi untuk matriks yang kedua tadi matriks B, determinannya adalah 4, dan matriks ketiga atau matriks yang berukuran 5 kali 5 itu hasilnya 1, 6, 8. Jadi langsung saja kita eh, mencari atau menghitung menghitung dan mengecek apakah hasilnya sama atau tidak dengan menggunakan perhitungan Python. Untuk ke langkah-langkahnya menghitung determinan, eh, kita perlu library lagi. Jadi yang pertama tadi kita menggunakan SIMPY, yang untuk menghitung determinan matriks kita gunakan NumPy. Jadi eh, kita perlu import, kita mungkin bisa tuliskan terlebih dahulu, mengimport NumPy. Oke, jadi import NumPy as NP. Jadi biar kita tidak terlalu panjang menuliskan NumPy, nanti kita gunakan nama alias yaitu NP. Lalu kita perlu juga mengimport eh, numpy.linout as LA. Kita singkat saja namanya menjadi LA. Lalu untuk selanjutnya, untuk menghitung determinan dari sebuah matriks, hal yang kita butuhkan adalah sama saja seperti di atas sebenarnya. Kita tuliskan variabel dulu. Misalkan di sini ada variabelnya, kita pakai A. Lalu kita tuliskan matriksnya. Jadi kalau di atas tadi untuk menuliskan matriks menggunakan matriks, untuk kita menggunakan NumPy, kita pakainya untuk menginsertkan entry-entry dari matriksnya memakai np.array. Kenapa array? Karena matriks merupakan array 2 dimensi. Jadi kita memakai array. Lalu untuk entry-entry-nya ada 1, baris pertama ada 1 dan 2, dan baris kedua ada 1 dan oke.
Mungkin di sini kita bisa tuliskan untuk em, meng- menuliskan. Oke, selanjutnya kita langsung memakai rumus untuk menghitung. Jadi di sini bisa tuliskan menghitung determinan. Oke, untuk menghitung determinan dari sebuah matriks di sini kita bisa pakai variabel baru. Misalkan ini kan A ya, determinan berarti A determinan determinan sama dengan LA dot determinan dari matriksnya. Matriksnya di sini ada matriks A. Lalu kita bisa mencetak matriksnya terlebih dahulu. Di sini mungkin bisa memakai print matriks A sama dengan A. Lalu untuk mencetak hasil determinan, kita bisa pakai print determinan A sama dengan karena tadi sudah didefinisikan, jadi kita hanya perlu memanggil nama variabelnya saja, yaitu A determinan. Oke, kita coba saja langsung untuk, nah, di sini sudah terlihat ya untuk matriks A, eh, hasilnya adalah 1,0 atau 1. Nah, langsung saja di sini untuk yang kedua, matriks B dan juga C, kita bisa langsung copy saja. Sini untuk matriksnya, yang kedua adalah matriks B. Untuk entry-entry-nya, yang pertama ada 4, 3, 5, ada 1, 4, 2, dan ada 3, 2, dan juga 4. Oke, setelah itu kita ubah juga di sini nama variabelnya. Di sini kita mencari determinan dari B. Dan untuk selanjutnya kita mencetak B. Nah, kalau sudah kita langsung saja untuk mencari yang C-nya juga. Untuk mencari C. Oke, kita ubah-ubah dulu. Untuk entry-entry-nya ada berapa saja nih? 4, 3, 1, 9, 2. Baris pertama ada 4, 3, 1, 9, 2. Lalu baris kedua ada 0, 3, 2, 4, 2. Lalu ada 0, 3, min 4, 6, 4. Lalu ada 1, min 1, 2, 2, dan juga 2. Lalu untuk baris kelima ada 0, 0, 3, 3, dan 3. Cek. Nah, kalau sudah, kita ubah juga nama variabelnya. C, C.
Langsung saja kita run untuk mengetahui hasilnya. Nah, sudah terlihat hasilnya ya di sini untuk matriks A di sini hasilnya sudah sama 1,0. Lalu untuk matriks B di sini untuk di kode Python adalah 3,9999973. Nah, di simbol lab adalah 4. Jadi di simbol lab ini kayak lebih di apa namanya ya, dibulatkan seperti itu. Dan C juga di sini kan 1,67,99 sekian. Nah, di simbol lab adalah 168. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang ketiga. Di sini ada menghitung inverse matrix. Di sini soalnya hitung inverse matrix di bawah ini. Jadi ada matriks A, matriks B, dan juga matriks C. Matriks A berukuran 2 kali 2, matriks B berukuran 3 kali 3, dan matriks C berukuran 5 kali 5. Untuk hasilnya, saya sudah menghitung dengan menggunakan simbol lab sebelumnya. Di sini untuk matriks A, inverse-nya adalah ada 3, min 2, min 1, 1. Lalu untuk yang B, inverse-nya adalah min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, dan 5, min 2, min 1. Lalu untuk matriks yang C ada 7, min 7, 33, min 2, min 20, min 5, dan seterusnya. Di sini mungkin langsung saja saya untuk eh, mempraktekkan secara langsung menghitung inverse matrix dengan menggunakan Python. Di sini kita perlu mengimport dulu seperti di sini, mengimport NumPy dan juga numpy.linalg. Jadi kita bisa copy juga di sini. Lalu untuk selanjutnya untuk menghitung inverse, kita perlu menuliskan matriksnya lebih dahulu. Jadi untuk matriksnya di sini ada tiga matriks. Yang pertama ada matriks A, kai, n numpy dot array ada satu, dua, ada satu, dua untuk baris pertama dan satu, tiga untuk baris kedua. Setelah itu kita bisa mencetak mencetak matriks. Print matriksnya adalah matriks matriks A. Ini atau A sama dengan saja. Oke, setelah itu kita bisa mencetak hasilnya. Untuk sebelum mencetak hasil, kita perlu menghitungnya terlebih dahulu. Untuk menghitungnya, kalau di sini adalah LA.determinan, di sebelumnya untuk mencari determinan. Jadi untuk inverse hampir sama saja, pakainya LA.inv atau inverse. Jadi langsung saja misal di sini kan matriksnya matriks A. Jadi kita namakan variabelnya A in A inverse sama dengan LA dot inverse matriksnya matriks A. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mencetak print hasil hasil inverse matriks A sama dengan A, kita panggil variabelnya A inverse. Oke, kita coba dulu.
Nah, di sini sudah terlihat untuk yang pertama kan kita mencetak matriksnya terlebih dahulu. Untuk matriks A sama dengan 1, 2, dan 1, 3. Lalu untuk hasilnya ada 3, min 2, min 1, dan juga 1. Hasilnya sudah sama ya dengan yang ada di simbol lab. Selanjutnya mungkin untuk yang B dan C kita tinggal copy saja dari cara-cara sebelumnya. Sini ada matriks B untuk entry-nya. Di sini ada 1, 2, 3, lalu ada 2, 5, 3, lalu ada 1, 0, dan juga 8. Setelah itu kita juga ubah di sini untuk B. Kita variabelnya juga diubah. B inverse sama dengan kita rumusnya inverse B. Untuk hasil matriks B sama dengan B inverse. Oke, selanjutnya untuk matriks C sama saja. Caranya kita tinggal ganti variabel-variabelnya saja. Di sini matriks C untuk entry-entry-nya kita samakan dengan soal ada 2, 3, 2, 3, 5, 4, 3. Lalu ada 3, 4, 4, 3, 2. Lalu ada 2, 3, 6, 3, 5. Lalu ada 3, 3, 4, 3, 3, 1. Lalu ada 4, 5, 5, 1, dan 3. Oke, setelah itu kita ubah juga nama variabel-variabelnya. Selanjutnya kita akan run saja. Nah, di sini untuk hasilnya, yang pertama ada matriks A tadi sudah kita cocokkan, hasilnya sama dengan yang ada di simbol lab. Lalu untuk matriks yang kedua ada min 40, 16, 9, ada 13, min 5, min 3, ada 5, min 2, dan min 1. Hasilnya sama. Lalu untuk matriks C kita cek juga. Di sini ada min 7,0 sekian, dan di sini juga ada min 7. Jadi di sini karena berbentuknya seperti bilangan desimal ya, ada min 7, 33, di sini 3,3 juga, di sini terus min 2, di sini min 2, terus min 20, di sini min 20 juga, dan min 5. Oke, karena karena apa berbeda? Karena di Python ini eh, seperti desimal gitu ya. Dan sedangkan di simbol lab sudah dibulatkan. Lalu langsung saja untuk soal yang keempat. Di sini kita masih menghitung inverse di sini. Apakah matriks di bawah ini memiliki inverse? Oke, kita langsung saja cari. Untuk caranya kan sama, jadi kita tinggal copy saja codingannya. Kita buat kode baru. Oke, karena kita butuh import NumPy, kita juga copy saja. Di sini untuk matriksnya ada matriks 3 kali 3.
Yang pertama, baris pertama ada 1, 0, 5, lalu baris kedua ada 0, min 2, 0, 2, dan min 2. Lalu untuk baris ketiga ada 1, 1, dan juga 105, 02, min 2, dan 114. Kita, nama matriksnya adalah matriks A di sini. Kita ganti juga variabel-variabelnya. Kita inverse. Oke, kita run saja. Nah, di sini error. Errornya kenapa? Jadi matriks ini merupakan matriks singular. Dan kita cek juga yang ada di simbol lab. Nah, di simbol lab juga mengatakan matriksnya adalah matriks singular atau matriks yang determinannya adalah 0. Jadi matriks ini tidak memiliki inverse seperti itu. Mungkin untuk dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Didin. Silakan Didin. Oke, oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang operasi matriks. Di sini ada 3 operasi. Maaf, di sini ada 3 matriks. Ada matriks A, matriks B, matriks C. Pertama di sini juga ada soalnya, yaitu hitung operasi matriks dengan operasi A tambah B min A inverse dikali C transpose. Nah, untuk hasil dari simbol lab itu sendiri, yaitu angkanya ini pakai perperan ya, apa namanya? Nggak pakai desimal, jadi hasilnya seperti ini. Eh, Kalau kita coba untuk di Python-nya, eh, sebentar. Pertama kita import dulu. Pertama kita import dulu nampinya. Di sini ada tiga tiga matriks. Jadi kita tulis dulu. Bentar. Di sini ada 6, satu, satu, terus 4, min 2, 5, 2, 8, 7. Oke, selanjutnya di 9, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 8, 3. Ya. 3, 9, 1, terus 2, sorry, 2, 3, 1. Oke. Oke, ini kurang. Oke, di sini kita udah nulis arraynya, maaf, matriksnya. Nah, terus kita bisa langsung ke pertama mencari A inverse-nya dulu. Di sini A, oke. Nah, inverse sama dengan
NP kita pakai library-nya eh, al sorry, lin algoritma, terus inverse inverse A. Oke, terus kita buat eh, bagian operasinya, yaitu A plus B min A inverse kali C transpose. Jadi A, maaf, A plus B, terus dikurangi A inverse, terus kita kali dari C transpose. Terus, oke. Lalu kita bisa langsung print resultnya. Sorry, sorry. Sebentar. Oh, oke. Oh, beda. Oke. Di sini hasilnya kan dalam bentuk apa namanya? Yang udah final. Kalau kita cek juga dari kalkulator itu sebenarnya hasilnya sama, ya satu satu tujuh delapan dibagi di sini kita bagi 153. Di sini hasilnya 76,52. Untuk dari Python-nya juga 76,522. Terus kalau kita cek lagi yang lain, misalnya 10057 per 153, sebentar. 10057, 10057 dibagi 153. Di sini juga hasilnya akan sama, yaitu 65,73. Oke. Selanjutnya kita ke bagian SPL non homogen. Di sini ada tiga persamaan, yaitu X plus 4Y tambah 2Z sama dengan 24. Selanjutnya ada 2X plus 5Y tambah Z sama dengan 24. Dan X plus Z sama dengan 7. Untuk hasil dari simbol lab sendiri, di sini X sama dengan 2, Z sama dengan 5, dan Y sama dengan 3. Nah, kita coba dicek ke Python-nya. Di sini kita biarkan aja import asnabinya. Pertama kita tulis dulu untuk bentuk apa namanya ininya persamaannya. Kita tulis sebagai koefisien aja. Sebentar. Wait. Sama dengan NP array. Kita juga bisa pakai array sebenarnya untuk persamaannya. Kita anggap aja itu sebuah matriks. Di sini eh, ada persamaan 142, 142, terus 251, 251, dan 101. Untuk arahnya udah ada, kita tinggal sebentar. Untuk matriks dari persamaannya udah ada, kita tinggal buat yang hasilnya. Baik. Tanggal di sini ada 24. Sorry. Enggak. 24.
24, 24, 7. Oke, selanjutnya kita bagian dari solusi. Solusi intelin algoritma solve dari COV dan COV2. Nah, terus kita tinggal print nilai X sama dengan so sorry so terus satu bentar. Oh, sebentar. Oh, oke. Ya, oke. Di sini juga udah ketemu, di sini ada nilai X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3, dan Z-nya adalah 5. Di sini udah sama dari hasil dari simbol lab-nya, jadi kita langsung move ke nomor 3, soal selanjutnya, yaitu ada operasi vektor. Di sini ada 5 vektor, ada vektor A, B, C, D, dan E. Yang F nanti ini nggak kepakai. Terus pertama kita akan menggunakan perkalian dots, yang kedua ada perkalian cross, yang ketiga yaitu C, kita akan mencari norm dari vektor E. Nah, di sini udah ada jawaban dari simbol lab-nya. Untuk yang pertama yaitu perkalian dots antara vektor A dan vektor B. Di sini ada hasilnya yaitu 125, dan selanjutnya ada hasil dari perkalian cross dari C kali D. Di sini hasilnya adalah 0, 2, dan min 4. Dan terakhir ada hasil dari norm dari vektor E, yaitu adalah 9. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk eh, mencari dari pattern-nya. Kita juga pakai import numpy. Terus kita coba sebentar. Hmm, vektor 1 untuk kita akan ngerjain dulu yang pertama, yang ini apa, bagian A vektor A kali dots vektor B, berarti kita A sama dengan NP pakai array. Jadi sini ada 2, 3, 1, 6, 7, 2, 3, 1, 6, oke, sorry, 6, 7, dan ada vektor B. Di sini ada 3, 1, 5, 8, 9, 3, 1, 1, 5, 8, sorry, 9. Oke, kita bisa langsung aja eh, sebentar, dalam bis A kali B. Oke. Terus kita bikin result dengan
NP sum dari ini singkat aja. Eh, oke, terus kita print result. Oh ya, oke. Ini untuk hasilnya kita akan sama ya. Untuk hasilnya adalah 125. Selanjutnya kita cari untuk yang C kali D, eh, eh, perkalian vektor. Sebentar. Oke. Selanjutnya kita akan cek yang kedua untuk C kali D. Ya, sama kita import nanti as np. Terus pertama kita vektor pertama yaitu di sini ada 321 dan vektor 2 ada 521. Vektor C 321, sebentar, 321, 321, terus ada vektor D 521. Oke. Eh, Terus result untuk melihat hasilnya kita pakai np cross C dan D. Selanjutnya kita print hasil, sorry, hasilnya yaitu 0,2, maaf, 0,2 dan -4. Oke. Selanjutnya kita bakal nyari yang norm dari E. Di sini di simbolik itu hasilnya 9. Kita akan cek di Python-nya. Pertama kita bikin vektornya dulu. 5, sorry, 4, 2, dan 6. 54, 26. 54, 26. Dan oke, terus kita bikin eh, kondisinya. NP algoritma 0 dari P. Oke, terus kita bikin printnya. Oke, bentar. Result 0. Result. Sama dengan oke. Di sini untuk hasil dari nomnya yaitu sama dengan yang ada di
eh, simbolik tadi, yaitu adalah 9. Oke, selanjutnya kita ke bagian nilai eigen dan vektor eigen, di mana ini soal terakhir nomor 8. Di sini ada dua vektor, yaitu vektor 3 kali 3 dan vektor, maaf, matriks 3 kali 3 dan matriks 5 kali 5. Di sini disimbolik untuk nilai eigen dari matriks pertama, yaitu value-nya adalah 4, 1, 3. Dan untuk eigen vektor dari matriks A, yaitu 1, 1, 2, min 1, 1, 1, dan 0, 1, 2. Selanjutnya untuk nilai eigen dari matriks B, di eigen value-nya yaitu 24, 62, dalam kurung 2 plus akar 3, sama dan 2 dalam dalam kurung 2 min akar 3. Untuk nilai dari eigenvektornya yaitu min 1, min 1, 0, 1, 1, dan 1, 0, min 1, 0, 1. Selanjutnya ada min 1, 1, 0, min 1, 1, dan 1 akar min 3, 2 akar min 3, 1, 1 akar 3, 2 akar 3, dan 1. Selanjutnya kita akan coba untuk eh, di Python-nya, sebentar. Nanti di sini akan ada perbedaan antara bagian eigenvektor dan, ya, untuk bagian eigenvektornya saja, karena ada perbedaan dari algoritmanya sendiri, dari simbolib dan NumPy, jadi akan ada perbedaan. Pertama kita akan langsung aja untuk matriks pertama, yaitu sebentar, import NumPy as np. Pertama kita akan definisikan dulu vektor, maaf, matriksnya. Di sini matriks A sama dengan np array, sorry, gimana? Array, terus di sini ada matriks A yaitu 4 min 2 1, 4 min 2, sorry, min 2 1, terus 1 1 1 1 1 1, dan 203 203. Nah, setelah maaf, setelah mendefinisikan matriksnya, kita akan mencari eigenvalue dan eigenvektornya. Di sini kita bisa tulis eigenvalue dan terus eigenvektor sama dengan np lin algoritma, terus di sini matrix. Oke, pertama kita bisa print dulu untuk sebentar hasil eigen value. Nah, di sini ada eigen value, terus saja eigen vektor, kita copy untuk eigen vektor. Sebentar, di bagian sini ada error. Oke, oke, kita lanjut. Eh, di sini ada salah untuk bagian sini. Nah, oke. Di
Di sini untuk hasil dari eigenvalue-nya yaitu 4, 3, dan 1. Ini sama untuk kayak di simbolik. Namun di sini ada bagian eigenvektornya itu berbeda. Di sini untuk hasil dari eigenvektornya ada min 4, min 6, min 5, min 4, 4, min 5, min 8, 8, dan 5. Tapi di sini adalah 1, 1, 2, min 1, min 1, 1, 0, 1, 2. Di sini ada perbedaan karena seperti yang tadi saya bilang, ada perbedaan antara algoritma yang dipakai oleh Symbolic dan NAMPI sendiri sebagai library. Jadi akan ada perbedaan dari eigenvektor itu sendiri. Namun tidak akan ada perbedaan untuk eigenvalue-nya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk vektor kedua yaitu vektor B. Di sini ada vektor 5 kali 5. Hasilnya untuk apa namanya? Kodenya sama. Di sini yang berbeda cuma ukuran matriksnya itu sendiri. Di sini kita coba untuk 4 min 2 0 0 0, 4 min 2 min 2 0 0 0 0. Selanjutnya ada min 2 4 min 2 bentar. Min 2 4 min 2 0 0 0 terus sorry, oke. Di sini 0 min 2 4 min 2 0 0 min 2 4 min 2 0. Terus kita balik 0 0 min 2 4 min 2 balik 0 0 0 min 2 4. Oke. Di sini kita udah eh, apa namanya? Udah mendefinisikan untuk matriks B-nya. Kita bisa langsung aja untuk cari sini sudah matriks A. Ini untuk matriks B. Eigen value B vektor B sama dengan NP lin algoritma X B. Oke. Sini matriks matriks B. Value dari B. B. Nah, di sini udah ada hasilnya untuk dari sebentar. Ada yang salah. Oke. Di sini ada hasil untuk eigenvalue dari B. Di sini ada 7,464, 6, 4, 0,5, dan 2. Ini sama kurang lebih dengan hasil yang ada di simbolip, di mana di sini ada 2, 4, 2, 4, 6,
2 dalam kurung 2 plus akar 3 dan 2 dalam kurung 2 min akar 3. Jika kita coba di kalkulator, maka dia hasilnya akan sama 2 plus akar 3. Di sini ada 7,46, di sini ada 7,46, dan kalau kita coba di yang satunya, yaitu 2 min akar 3, maka dia hasilnya adalah 0,535. Seperti yang tadi untuk matriks 3 kali 3 ya, atau matriks A, ada perbedaan untuk hasil dari eigenvektornya, di mana di sini ada 2, 5, 2, 5, 5, dan 2, dan min 5. Namun di sini untuk hasilnya adalah min 1, min 1, 0, 1, 1, 1, 0, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Di sini juga ada perbedaan untuk eh, dari algoritma itu sendiri, dari library-nya NumPy dan Simbolib. Oke, sekian dari hasil presentasi dari tugas 7 kami untuk mata kuliah aljabar linear. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.